Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, kita melanjutkan pembahasan pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Imam Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Asy-Syafi'i. Beliau bermadzhab Syafi'i. Beliau syarah Ghayatul Taqrib, matan Taqrib yang dikarang oleh Imam Abu Syuja' rahimahullah ta'ala. Baik, terakhir kita telah sampai pembacaan kepada hal-hal yang dimakruhkan berpuasa di hari-hari syak atau hari-hari yang diragukan. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan hal-hal yang berkaitan dengan kafarat atau denda bagi orang yang mendatangi istrinya di siang hari bolong. Qala Syekh rahimahullahu taala, Syekh berkata, wa man wati'a 'amidan fil farji fa 'alaihi al-qada' wal kafarah. Barang siapa yang wati'a bersenang-senang atau memasukkan kemaluan amidan secara sengaja fil farji di kemaluan istrinya fa alaihi al-qada, maka wajiblah baginya qada wal kafarah, dan wajiblah baginya itu membayar kafarat. Artinya apa? Ketika seorang suami mendatangi istrinya, maka dua dendanya. Yang pertama, dia wajib mengqada puasanya, kemudian dia wajib untuk membayar kafaratnya. Wal kafaratu, kafarat yang pertama atau denda yang pertama, itqu raqabatin mu'minatin, yaitu memerdekakan seorang budak yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini tidak ada budak itu ya. Suatu saat mungkin bisa jadi budak itu ada lagi gitu. Fa illam yajid fasiyam syahraini mutatabi'ain. Kalau misalnya tidak diketemukan, tidak dijumpai budak tersebut, maka hendaklah dia itu berpuasa syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Fa illam yastati' fa it'am 60 miskinan. Nah, kalau misalnya dia tidak mampu untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, ya, maka hendaklah dia itu memberikan makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin. Imam Al-Hasmi atau Imam At-Taqiyuddin rahimahullah ta'ala menjelaskan qaulu syekhi wa man wati'a. Syekh Abu Syuja mengatakan, wa man wati'a, barang siapa yang menggauli, maksudnya adalah wa huwa mukallafun bisawmi wa qad nawa minal lail, yaitu orang yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah dibebani sebuah hukum. Bisawmi, dengan wajibnya puasa, wa qad nawa bil lail, dan sungguh dia telah berniat berpuasa pada malam harinya. Nah, kita sudah membahas tentang perkara niat dulu ya. Wa kana al-wata'u fi nahari ramadhana min ghairi uzrin, dan adalah melakukan hubungan biologis fi nahari ramadhana, pada siang hari bulan Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa ada sebab uzur sama sekali. Ya, nggak ada uzur sama sekali. Uzurnya bisa jadi mungkin lupa misalnya begitu ya, atau mungkin nggak sengaja, atau mungkin menyangka bahwasanya masih malam, ternyata sudah siang, dan memang nggak ada uzur sama sekali. Sengaja dia datangin istrinya itu di siang hari bulan Ramadan, sengaja. Wa syekhu rahimahullah ta'ala lam yastawfal ahad. Syekh Abu Syuja' rahimahullah ta'ala ya
tidak melengkapi perkataannya ini mengenai batasan-batasan wajibnya membayar kafarat. Wa kana yanbaghi an yaqul, yang Syekh Abu Suja itu mengatakan tajibul kafaratu ala man afsada yawman min ramadana bijima'in tamin athimun bihi li ajli sawmi. Wajiblah membayar kafarat ala man afsada, terhadap orang yang merusak yauman satu hari min ramadana daripada bulan Ramadan bijima'in tamin dengan melakukan hubungan biologis tamin secara sempurna, athimun itu adalah perkara yang berdosa, bihi dengannya li ajli saum. Kenapa? Karena dalam keadaan berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Nah, kata Syekh Taqiyuddin, hendaknya Syekh itu mengatakan hal seperti ini begitu. Wa fi hadzal dhabit quyudun. Pernyataan ini ya banyak ikatan atau batasan-batasan sebenarnya. Jadi walaupun singkat yang dikatakan oleh Abu Suja rahimahullah taala, tetapi banyak ikatan-ikatannya atau banyak batasan-batasannya. Minha, diantaranya batasan-batasan tersebut adalah al-ifsadi, rusaknya. Ya. Al-ifsad yaitu kerusakan. Faman jama'a nasiyan, maka barang siapa yang mendatangi istrinya nasiyan dalam keadaan lupa, la yuftir 'alal madhab, maka enggak batal puasanya. Ini menurut pendapat Syafi'iyah. Ya, siapa yang mendatangi istrinya tapi dia lupa gitu. Kan tadi di atas dijelaskan bahwasanya orang yang mendatangi istrinya amidan secara sengaja. Kalau ini adalah dia mendatangi istrinya nasian dalam keadaan tidak sengaja atau dalam keadaan lupa. La yuftir al madhab, enggak batal puasanya. Nah, enggak batal puasanya. Fala kafarata, bukan hanya itu saja, tetapi fala kafarata hina idin, bukan hanya puasanya tidak batal, tetapi dia tidak wajib untuk membayar kafarat. Fala kafarata hina idin, dia enggak batal puasanya dan tidak wajib juga untuk membayar kafarat. Enggak ada bayar kafarat bagi dia. Wa hadha huwa alladhi ihtaraz asy-syekh anhu biqaulihi 'amidan. Wa hadha huwa alladhi ihtaraz asy-syekh anhu. Ini adalah Syekh rahimahullahu taala mengecualikan anhu daripadanya biqaulihi dengan perkataan Syekh Abu Suja amidan dengan dalam keadaan sengaja. Wa qauluna, dan perkataan kami bijima yaitu melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan, ihtiraz bihi 'anil akli wasyurbi wa ghairihima. Ya, dikecualikan juga dengannya daripada makan, minum dan selain daripada makan dan minum itu. Nah, artinya apa? Yang dibayar melakukan bayar kafarat itu cuman orang yang melakukan hubungan biologis saja. Selain daripada itu semua enggak wajib untuk bayar kafarat. Begitu. Fa innahu la talzamuhu kafarah, maka sesungguhnya yang demikian itu tidak diwajibkan, tidak diharuskan untuk bayar kafarat. Walaupun dia membatalkan puasanya dengan cara makan, minum, suntikan, memasukkan sesuatu yang ada di kepalanya, hidungnya, matanya, kerongkongan, semuanya itu tidak ada kafarat baginya. Wa qauluna, perkataan kami mengenai perzinaan yang sempurna atau jima yang sempurna tadi itu, waqad dzakarahu al-Ghazali rahimahullah taala. Imam Ghazali rahimahullah taala menyebutkan lil ihtiraz 'anil mar'ati, sebagaimana bentuk pengecualian terhadap perempuan. Artinya apa? Yang wajib membayar kafarat
yang wajib membayar kafarat adalah laki-laki saja. Artinya apa? Si perempuan tidak wajib membayar kafarat. Yang tadi kalau misalnya yang pertama adalah memerdekakan seorang budak. Sekarang nggak ada budak. Maka lanjut yang kedua yaitu berpuasa syahraini mutatabi'ain. Yang melakukan yang berpuasa itu yang 2 bulan selama 2 bulan berturut-turut adalah laki-laki saja. Artinya apa? Perempuan nggak wajib untuk bayar kafarat atau berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah ini ya, ini perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Fa innahu la talzamuhu al-kafarah. Ya, perempuan itu nggak wajib bayar kafarat. Li'annaha, kenapa? Li'annaha tuftir bimujarradi dukhuli ba'dil hasyafah. Ya, karena memang si perempuan itu cuman sekedar masuk sebagian hasyafah kepala kemaluan itu saja. Wa qauluna, perkataan kami, asimun bihi, berdosa bihi dengannya apa jima, ihtirazan sebagai pengecualian. Nah ini juga ya, sebagai pengecualian. Artinya nggak berdosa dia mendatangi istrinya. Nah, atau melakukan hubungan biologis di siang hari bulan Ramadan dikecualikan anil musafiri, dari orang yang dalam keadaan perjalanan. Nah, seandainya saya dalam keadaan perjalanan dari Jakarta menuju Pekanbaru, saya dalam keadaan musafir. Nah, di antara itu mungkin dalam kurang lebih perjalanan 2 sampai 3 hari. Nah, di siang hari bulan Ramadan, qadarullah ya, ada beraneka ragam ujian dan semuanya begitu. Ya, ini tidak wajib untuk membayar kafarat. Kenapa? Ihtirazan alil musafiri, dikecualikan bagi orang-orang yang dalam keadaan musafir. Orang musafir nggak wajib bayar kafarat. Fima idza jama'a niyat tarakhus. Ya, apabila dia berjima atau melakukan hubungan biologis dengan niat tarakhus. Fa innahu la yatham, maka orang yang dalam keadaan musafir itu tidak dalam keadaan berdosa. Kalau seandainya dia datangi istrinya padahal dia dalam keadaan musafir, fa innahu la yatham, maka hal yang demikian itu tidak berdosa sama sekali dan dia tidak wajib untuk bayar kafarat. Nah, ini dia. Orang yang dalam keadaan musafir tidak wajib membayar kafarat. Niyat tarakhus. Kenapa? Karena dia berniat untuk mengambil keringanan. Orang yang musafir nggak wajib puasa. Nah, begitu ya. Wa kadza bi ghairi niyyati tarakhus ala sahih. Begitu juga tanpa niat untuk mengambil kemudahan sama sekali, enggak masalah. Tadinya niat untuk musafir, tapi keadaan seperti ini dia enggak niat untuk musafir atau mengambil kemudahan. Ala sahih, ini pendapat yang sahih. Artinya apa? Dua-duanya boleh. Dia dalam keadaan musafir niatnya. Baik. Wa kadza bi ghairi, ada dua berarti. Yang pertama adalah dia berniat untuk mengambil rukhsah. Yang kedua dia tidak berniat untuk mengambil rukhsah. Artinya apa? Sama-sama dalam keadaan musafir, maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk tidak membayar kafarat, dan kafaratnya tadi memerdekakan budak, atau misalnya budak yang tidak ada, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, atau memberikan fakir miskin makan sebanyak 60 orang. Baik. Kenapa demikian? Li'annal iftara mubahun lahu, karena sesungguhnya iftar, berbuka puasa, membatalkan puasa, mubahun, boleh. Ya, itu adalah kebolehan lahu baginya musafir. Jadi orang yang musafir nggak wajib puasa, dia boleh membatalkan puasanya. Artinya apa? Dia wajib qada nanti setelah hari bulan Ramadan. Fayasiru syubhatan fi dar'il kafarah, maka menjadi pertimbangan baginya. Jadi diambil pertimbangan baginya gitu ya, fi dar'il kafarah, untuk menolak kafarat sama sekali. Jadi
Jadi dia dalam keadaan karena dia dalam keadaan musafir, dia tolak untuk membayar kafarat. Kenapa? Karena dia dalam keadaan musafir. Jadi nggak wajib untuk membayar kafarat. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i bahwasanya orang yang dalam keadaan musafir tidak wajib untuk membayar kafarat apabila dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Wakada, demikian pula la kafarata, demikian pula tidak wajib membayar kafarat ala man dhanna baqa al-lail. Ya, dia menyangka bahwasanya masih ada nih malam. Ya, malam masih tersisa nih. Masih jam 4, persangkaannya begitu. Padahal kita berbukanya itu atau sahurnya itu jam katakanlah misalnya jam 6 lewat 5 menit di Jakarta begitu ya, kurang lebih. Jam 6 lewat 5 menit sudah berbuka puasa. Atau sahur jam 4.42 sudah azan subuh. Nah, dia menyangka bahwasanya masih jam 4 subuh. Ternyata sudah jam setengah 6 begitu ya, dia ketiduran. Nah, man dhanna baqa'al lail fa bana naharan. Ya, orang yang menyangka bahwasanya malamnya masih ada nih, fa bana naharan, ternyata tahu-taunya sudah siang begitu ya. Lintifa'il itsm. Maka orang tersebut tidak berdosa sama sekali. Ya, tidak berdosa sama sekali. Wa qauluna, perkataan kami, li ajli shaumi, karena dia dalam keadaan berpuasa, ihtirazun an musafirin aftara bizina mutarakhisan. Ini ada kasus dikecualikan juga bagi orang yang musafir, dia batalkan puasanya bizina, dengan berzina begitu ya. Misalnya orang tersebut dari Jakarta menuju Bandung atau Surabaya atau daerah mana lah gitu ya. Nah, dia mengambil rukhsah. Ternyata dia ke sana itu dalam keadaan dia ingin melakukan hubungan biologis atau mendatangi wanita yang tidak baik lah, kupu-kupu malam lah begitu ya. Mutarakhisan, dia dalam keadaan dia mengambil rukhsah tersebut. Ya, dia mengambil rukhsah tersebut. Fa innal fitra jaizun, dia batalkan puasanya karena rukhsah tersebut, karena dia dalam keadaan musafir, maka itu boleh. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Akan tetapi wa itmu bisababiz zina, dosanya itu ya disebabkan oleh perbuatan zina. Nah, orang yang seperti ini nggak wajib untuk bayar kafarat begitu ya, tetapi dia berdosa disebabkan perzinaan yang dilakukan. La bisa saum, ya tidak disebabkan dengan berpuasa. Baik, intinya bahwa orang yang wajib membayar kafarat itu adalah yang pertama, dia tahu bahwasanya dia sengaja mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya dia tidak sengaja mendatangi istrinya, seperti dia menyangka bahwanya masih siang ini, dia menyangka bahwasanya masih malam ini, maka tidak batal puasanya begitu ya. Atau mungkin dia dalam keadaan musafir, yang musafir 3 hari 4 hari dari Jakarta ke Papua misalnya, itu menggunakan naik pesawat atau naik kereta atau naik kapal laut misalnya begitu ya, berhari-hari begitu. Nah, ini orang tersebut tidak wajib untuk membayar kafarat. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.